warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Feriski ya teman-teman ya. Oke, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membahas ya teman-teman ya, mengenai RBW baru. Jadi di sini kenapa RBW baru yang baru on 3 bulan ataupun 6 bulan bisa zonk ataupun gagal total ya teman-teman ya. Oke, kita simak baik-baik. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya kita subscribe dulu lah ya teman-teman ya. Di like, di share juga ke teman-teman kalian ataupun ke kerabat-kerabat kalian. Oke, ini tahap yang pertama. Di sini mengapa RBW yang baru teman-teman yang baru on 3 bulan ataupun sampai 6 bulan bisa zonk atau gagal total. Oke ya. Oke teman-teman, jadi yang pertama ini penyakitnya ya teman-teman ya. Ya pemilik RBW itu sendirilah ya. Jadi kalian misalnya yang ada penasaran kayak gitu ya teman-teman ya. Apakah di ruang inap sudah ada kotoran kah ataupun ada masalah atau ada hama atau kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sering masuk dalam jangka waktu semisal kita ambil 1 minggu ya teman-teman ya, 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, bahkan seminggu bisa ya sering gitu ya teman-teman ya. Ya namanya juga pemula, jadi penasaran wajar ya teman-teman ya. Tapi ya kalau di budidaya walet ini, kalau kita sering mondar-mandir di RBW ya teman-teman ya, ya masuk gitu istilahnya ya. Jadi ya BW itu sendiri kapan mau adaptasinya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita sering masuk terus mengambung atau ada bau manusia gitu ya istilahnya, ataupun bisa dibilang juga mengganggu lah kenyamanan untuk BW itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kita janganlah ya teman-teman ya, apalagi kita sering bolak-balik ya. Alangkah baiknya saya sarankan sih untuk memasang CCTV ya teman-teman ya. Ya meskipun itu CCTV dipakai ya, tapi jangan sampai pas CCTV ini kita lihat ada pun yang tidak menginap dalam jangka 2 minggu, itu biarkan saja dulu ya teman-teman ya. Yang namanya juga lagi adaptasi gitu kan ya, jadi jangan sampai mengganggu si BW tersebut ya teman-teman ya. Jadi kan dalam jangka seminggu ataupun 2 minggu dia lagi pengenalan keluar masuk, itu wajar ya teman-teman ya. Oke, di sini kita yang kedua ya teman-teman ya. Ya permasalahannya dari suhu ini ya teman-teman ya. Ini bisa dibilang ini wajib banget di budidaya walet ya teman-teman ya. Kita harus mengatur suhu sedemikian rupa untuk stabil gitu ya teman-teman ya. Dan di sini apabila kita harus memperhatikan si air ya teman-teman, kalau misalnya menggunakan media air gitu ya. Kalau misalnya ini kita airnya kering, nah jadi istilahnya si suhu otomatis naik gitu kan ya teman-teman ya. Jadi si BW itu jadi kurang yang asalnya dingin gitu ya istilahnya ya, bukan dingin banget ya, maksudnya dari suhu 27 sampai 29 itu kan udah normal ya teman-teman ya. Dan setelah mengering gitu ya teman-teman ya, si airnya mengering itu biasanya itu disimpan di void ya kayak gitu. Meskipun nggak di ruang inap ya, ada di ruang void gitu kan. Nah ini suatu pengenalan yang sangat luar biasa menurut saya teman-teman ya. Jadi kita ambil contoh aja dulu ya teman-teman ya. Kiranya BW ini masuk ke void ya teman-teman ya, itu akan merasakan istilahnya nyaman atau istilahnya sejuk lah, atau seperti goa gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak panas gitu. Pertama ini kan dia mengenali gedung walet kita tuh nyaman dan aman ataupun sejuk gitu ya. Suhunya misalnya di 28 atau di 29 ya teman-teman ya. Dan setelah lama kelamaan di 3 bulan itu ataupun 6 bulan gitu ya teman-teman ya, ini harus sering dicek ini ya teman-teman ya. Ini si air dia mengurang atau ya pokoknya jangan sampai kering lah ya pokoknya teman-teman ya. Kalian bisa mengisinya ataupun melihat ya teman-teman ya, bisa dalam
jangka waktu 1 bulan sekali ya teman-teman ya. Ini sebulan sekalinya kenapa? Sambil menyelam minum air ya istilahnya. Kalian bisa sambil menyemprot gedung lah ya teman-teman, gedung baru, karena ya RBW baru itu kan masih bau semen lah, ataupun material-material yang membuat BW itu asing gitu ya, masuk ke dalam gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa melihat itu atau mengontrol ya teman-teman ya, si air itu mengering nggak ya. Sekiranya mengering, kalian bisa lah isi sekalian gitu ya teman-teman ya, sembari kita penyemprotan gitu. Oke. Penyemprotan ya rutin gitu. Oke, itu wajib lah menurut saya teman-teman ya. Oke, yang ketiga ini sering gonta-ganti SP STSI nya ya teman-teman ya. Oke, ini yang sering pokoknya gatel gitu ya teman-teman ya. Si tangannya pengen ganti terus, ataupun kecak lah istilahnya ya. Jadi suka muter-muterin pentil ampli ya gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita ambil contoh aja, 1 minggu misalnya suara panggilnya itu respon ya teman-teman ya, suara panggilnya respon banyak banget adalah pokoknya ngehayalnya 100 ekor lah gitu istilahnya ya teman-teman, main di LMB kita gitu ya, di luar gitu, eksternal gitu ya teman-teman ya. Responnya bagus banget nih sampai 1 minggu. Lama kelamaan seminggu lebih menurun nih, kenapa nih gitu kan. Nah, ada lagi misalnya di grup, ada nih ini kan suara yang paling bagus gitu kan, itu dengan istilahnya embel-embel yang bagus lah pokoknya ya, ada bermahar lah, ada yang gratis lah, itu terserah kalian, yang penting itu bagus gitu kan ya. Ya menurut saya sih jangan dulu ganti SP ya teman-teman ya. Meskipun itu yang berhambur banyak banget suara panggilnya ya, pasti banyak banget lah editor terbaik ya gitu teman-teman ya. Tapi jangan sampai editor itu ya bukan editornya ya, tapi ya pemilik RBW itu sendiri ya teman-teman, bikin galau ya. Jadi bukan orang lain, jadi melainkan diri sendiri yang bikin galaunya itu ya teman-teman ya. Karena gatel pengen ganti SP karena suara panggilnya itu udah kurang respon gitu kan. Ini nggak respon gitu ya, jadi udahlah ganti aja gitu kan. Atau enggak ada yang ya menggelitiki itu, atau ya seperti itulah teman-teman ya, ganti aja gitu kan. Kalau enggak udah beli aja yang ini, udah pasti jos gitu ya teman-teman. Taunya pas udah beli ataupun ya ganti, sama aja bohong gitu ya teman-teman ya. Seminggu rame, seminggu laginya ke depan sepi lagi gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai ini mengganti dulu lah teman-teman ya. Ini gatel banget sih. Ya pokoknya kayak gini aja ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Lebih baik kita tunggu dulu sampai 3 bulan ya teman-teman ya. Apabila 3 bulan itu udah nggak respon, nah baru kalian bisa ganti gitu teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengganti suara panggil yang udah terbukti gitu ya teman-teman ya. Ya mau bermahar juga terserah kalian ya, kalian yang punya uang gitu kan. Oke teman-teman, yang keempat ini kita harus memperhatikan hama ya. Ini hama itu musuh terbesar lah ya untuk istilahnya RBW kita ya teman-teman ya. Nggak mungkin kalau misalnya suatu industri kalau nggak ada hamanya ya teman-teman ya. Ya di sini seperti hamanya tikus ataupun kecoa ataupun ular ya, pokoknya yang biasanya ada tikus itu RBW-nya yang memakai kayu ya teman-teman ya, memakai kayu atau papan gitu. Nah kalian harus lihat dulu adakah akses untuk tikus itu ya teman-teman ya. Coba kita lihat dulu, dikeliling dulu lah istilahnya ya. Sebelum di on kan ya lebih baik kita menutup apa yang bisa menjadi akses untuk tikus tersebut, karena tikus ini jahat banget ya teman-teman ya. Ini bisa dia naik gitu kan ya, apalagi ada kabel ya. Kabel itu kan
aksesnya dia naik gitu ya teman-teman ya. Istilahnya ya dia bisa memakan burung walet itu sendiri ya teman-teman ya, maupun yang berkoloni ataupun yang belum ya teman-teman ya. Ada 1-2 baru juga masuk, udah baru nginep, terus udah dibikin galau sama si tikus itu ya teman-teman ya. Ya pokoknya kalian bisa perhatikan lah itu, jangan sampai ada lubang-lubang yang bisa mengakses tikus ya teman-teman ya. Terus di sini kita harus memperhatikan juga dimana kalau ada rayap ya teman-teman ya, itu kan sangat merugikan juga kalau misalnya si sirip itu kena rayap ya teman-teman ya, ataupun dindingnya yang menggunakan kayu ya teman-teman. Kalian tolong perhatikan itu juga ya teman-teman. Dari jamur juga kan kalian bisa ya belilah untuk pembasmi jamur itu ya teman-teman ya. Dan di sini juga apa ya, yang paling berbahaya tuh burung hantu ya teman-teman ya. Ini pokoknya yang bikin galau itu burung hantu sih sebenarnya ya. Kalau kelelawar ya udah masuk tinggal door aja. Terus kalau misalnya burung hantu juga kalau udah masuk ya di door juga ya teman-teman ya. Kalau udah masuk itu burhan suka susah ya teman-teman ya. Jadi jalan satu-satunya kita tembak aja itu ya dari dalam. Kalau enggak ya, kalau misalnya dia lagi bertengger di luar di atap orang lain ya, kalian kalau punya senapan tinggal tembak aja ya teman-teman ya. Ataupun kalian bisa memasang ya lampu di pinggir kiri kanan dengan menggunakan lampu 3 watt ya teman-teman ya. Saya saranin sih yang kuning. Tapi kalau misalnya si burhannya itu udah bersarang di dalam ya teman-teman ya, itu lampu 2 juga akan dilewatin ya teman-teman, karena dia udah pernah masuk. Jadi akses dia untuk masuk itu udah terbiasa gitu ya teman-teman ya. Ya pokoknya ini hama walet yang paling berbahaya tuh burung hantu ya teman-teman ya. Wow gitu ya. Jadi ya kalian harus memperhatikan juga itu selain dari gonta-ganti PSI ataupun air atau suhu ya teman-teman ya, dan sering bolak-balik ke RBW ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini yang kelima, ini tata ruang ya teman-teman ya, sering mengganti tata ruang. Ini sangat berpengaruh juga untuk RBW yang baru on ya teman-teman ya. Ya pokoknya RBW yang baru banget, apalagi ya masih bau semen gitu ya teman-teman ya. Itu kan BW juga masih adaptasi ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita merubah suatu ruangan menjadi seperti ini ataupun seperti itu apabila istilahnya silarnya udah dipasang di situ ya. Nah jangan sampai seminggu kita masuk langsung ganti, udah gitu seminggu kemudian ada yang kurang nih, oh ini harus diingadain, kalau enggak ini ditambahin lagi. Nah itu salah juga ya teman-teman ya. Kapan si BW nya itu untuk adaptasi, jadi dalam seminggu kita udah masuk terus ganti si sekatnya ya teman-teman ya, ataupun formasi Twitternya langsung diganti, otomatis BW itu bingung gitu teman-teman ya. Dan apabila misalnya silar jadi kiri pertama ya, lalu silarnya itu ke kanan, nah itu jadi bikin adaptasi lagi teman-teman. Jadi kapan mau nginepnya, ayo aja terus diadaptasi, terus keluar masuk, kapan nginepnya, itu makanya jadi masalah juga ya teman-teman ya. Jadi jangan sering menggonta-ganti tata ruang kita ya teman-teman. Kalau misalnya udah gitu aja dulu gitu kan. Kalau misalnya emang tidak menginapkan, kita lihat lagi, telaah lagi yang kurangnya di mana gitu ya teman-teman ya. Ya saya saranin sih kalian pasang CCTV lah ya teman-teman ya. Tapi meskipun pemasangan CCTV itu bagus, tapi ya jangan sampai kurang ini, kurang itu, kayak gitulah teman-teman ya. Balik lagi kayak yang tadi. Jadi jangan sering mengotak-atik lah ya. Ruangan ini berpengaruhnya sangat besar sih menurut saya teman-teman ya, karena ruangan ini kan untuk menginap ya teman-teman ya. Jadi ibarat kayak hotel gitu teman-teman. Kalau misalnya ruangan ini sering di otak-atik ya nggak nyaman juga sih ya teman-teman ya. Apalagi yang udah menginap terus kita mau bongkar gitu, enak gak sih kalau digituin gitu kan?
ya pokoknya nggak nyaman lah, bikin nggak nyaman burung walet itu sendiri ya teman-teman ya. Ya pokoknya mudah-mudahan pembahasan kali ini kalian bisa mencermati dan mentelaah ya. Jangan ditelan mentah-mentah juga. Kalau misalnya saya ada yang salah, kalian bisa perbaiki di kolom komentar ya teman-teman ya. Ataupun ada yang kurang apa aja gitu, kalian bisa ditulis aja di kolom komentar ya. Oke, paling segitu aja dulu kesempatan kali ini ya teman-teman ya, pembahasannya. Ya semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke ya teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dulu di subscribe, di like, di share juga teman-teman kalian dan ke kerabat-kerabat kalian. Oke ya, see you next video, bye.